Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari materi konsep gaya. Yang pertama yaitu apa itu gaya, kapan suatu benda bisa dikatakan mendapatkan gaya, dan apa yang terjadi jika benda tersebut diberikan gaya. Dan juga yang terakhir, tentu karena kita mempelajari tentang gaya, kita harus tahu alat apa yang digunakan untuk mengukur gaya. Nah, jadi di minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas kalian untuk sedikit memahami materi tentang gaya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, sesuai dengan perjanjian bahwa tidak mengumpulkan tugas berarti siap untuk menjalankan konsekuensinya. Mari kita belajar sama-sama amanah, karena kita sudah sama-sama dewasa. Kita bukan anak SMP lagi atau. Jadi, apa sih itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan, atau bisa juga berupa kayuhan atau tendangan, atau hal lainnya yang menyebabkan suatu benda itu bisa berubah kondisinya. Baik misalnya tadinya dari kondisi diam bisa menjadi bergerak, atau misalnya bisa dari kondisi bergerak bisa menjadi berhenti. Itu bisa disebut dengan gaya. Nah, lalu alat apa yang digunakan untuk mengukur gaya? Nah, alat yang digunakan untuk mengukur gaya sendiri disebut dinamometer, atau juga bisa disebut neraca pegas. Ada beberapa pengaruh gaya yang terhadap benda yang bisa kita pelajari. Yang pertama, pengaruh gaya itu jika pada benda diam menjadi benda bergerak. Suatu gaya bisa menyebabkan benda diam bisa menjadi bergerak. Misalnya, bisa berupa tendangan. Ingat ketika kita akan menendang suatu bola, maka ketika bola itu tadinya diam maka akan menjadi bergerak. Nah, tendangan yang kita lakukan kepada bola bisa juga disebut dengan gaya. Nah, atau contohnya lagi, misalnya kita menarik teman kita. Ketika teman kita bergerak, tiba-tiba kita dari depan, misalnya tarikan contohnya, karet gelang itu kan tadinya kecil, namun ketika kita tarik, dengan adanya gaya yang kita berikan berupa tarikan, maka menyebabkan adanya perubahan ukuran dari si karet tersebut. Nah, contoh yang selanjutnya dari pengaruh gaya terhadap benda dia menjadi bergerak misalnya adalah kayuhan. Sepeda, ketika kita tidak memberikan gaya berupa kayuhan terhadap pedal, maka sepeda itu akan tetap pada posisi diam. Dengan adanya gaya yang kita berikan berupa kayuhan, maka kayuhan tersebut mengakibatkan roda sepeda bergerak, dan akhirnya sepeda itu bergerak. Nah, contoh yang selanjutnya dari benda diam menjadi bergerak adalah ketika kita melempar suatu bola, misalnya dari bawah ke atas. Nah, kekuatan tangan kita melempar bola itu juga bisa dikatakan sebuah gaya yang mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, contoh dari benda berpengaruh gaya terhadap benda adalah benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah rem. Ingat misalnya Dina sedang berjalan-jalan sore hari dengan si Lina. Tiba-tiba ketika mereka sedang menarik gas dengan kencang, ternyata di depan mereka ada polisi tidur. Akhirnya Dina menekan pedal rem yang menyebabkan motor mereka berhenti. Nah, kegiatan mengerem tersebut juga bisa disebut dengan gaya karena mengakibatkan benda yang tadinya bergerak
menjadi diam. Karena hakikatnya gaya itu mempengaruhi kondisi benda. Ingat, gaya itu mempengaruhi kondisi benda. Nah, contoh yang ketiga dari pengaruh gaya terhadap benda adalah bahwa gaya mampu mengubah kecepatan benda. Contohnya seperti ini. Ketika kalian tadi si Dina sedang naik motor, nah ketika dia akan melewati polisi tidur, maka dia menekan pedal rem. Nah, kegiatan menekan pedal rem itu otomatis akan mengurangi kecepatan dari sepeda motor tersebut. Nah, artinya di sini gaya itu selain menyebabkan benda bergerak menjadi diam, juga menyebabkan adanya perubahan kecepatan. Misalnya dari kecepatan tidak sama dengan 0 menjadi kecepatan 0. Nah, yang keempat, pengaruh gaya terhadap benda adalah arah gerak benda. Jadi, selain gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam dan mengubah kecepatan gerak benda, gaya juga mampu mengubah arah benda. Misalnya seperti ini. Ketika kalian bermain kasti, teman itu kan melemparkan bola. Ketika akan menangkis bola lah ya. Ketika ke teman kalian melemparkan bola, maka kalian akan menangkis. Misalnya teman kalian melempar ke arah sini, sedangkan lapangan di sebelah sana, lapangan di depan kita. Kalau di sini di depan kita, maka yang akan kalian lakukan adalah menangkis bola tersebut ke arah depan. Artinya tadinya bola yang bergerak dari sumbu X akan berubah menjadi ke sumbu Y. Itu artinya arah gaya mampu mengubah arah gerak benda. Dan yang kelima atau yang terakhir, gaya juga mampu mengubah bentuk benda. Jadi gini, gaya yang kita berikan itu dapat mempengaruhi benda. Tidak terlebih juga pada misalnya suatu pohon. Kalian ingat meja kan? Meja itu apakah di alam ini sudah tercipta dalam bentuk meja? Tentu tidak, tapi butuh proses untuk menjadi sebuah meja. Nah, ketika akan membuat meja, maka dari sebatang pohon diberikan gaya gesek, akhirnya menjadi sebuah papan. Nah, papan dengan bantuan Pak Tukang akhirnya dibentuklah menjadi sebuah meja. Dan saat pembentukan itu akan terjadi gaya tekan, ada gaya sentuh dan ada beberapa gaya sentuh yang dilakukan. Artinya gaya juga mampu mengubah bentuk benda. Sampai di sini silakan kalian pahami. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, akan ada beberapa soal latihan yang ada satu soal yang akan kita bahas sama-sama dan 2 soal lainnya akan menjadi latihan kalian. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kalian bisa cermati pertanyaan ini. Bisakah suatu benda, misalnya adalah meja, ketika tidak diberikan gaya, tidak didorong atau tidak ditarik, berubah posisinya? Nah, yang kedua tadi sudah disebutkan kan. Yang pertama, apakah meja yang tidak diberikan sentuhan baik berupa tarikan atau dorongan, bisakah meja tersebut berubah posisi? Nah, yang kedua, ada sebuah kita lihat hukum alam itu yang namanya daun yang sudah tua pasti akan gugur. Nah,
kenapa daun itu bisa jatuh padahal tidak ada gaya yang menyentuhnya? Nah, kalau kalian sudah dapat jawabannya, kalian boleh tulis di buku catatan kalian dan nanti dikumpulkan sekalian di beberapa soal yang ada dalam video ini. Nah, lanjut ke materi selanjutnya bahwa ternyata gaya itu ada dua jenis, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ingat, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kapan gaya sentuh dan kapan gaya tak sentuh? Nah, sebelum kita lanjut ke materi ini, kita cari tahu dulu, gaya sentuh apa sih? Nah, dari kata-katanya sudah jelas bahwa sentuh berarti akan ada sentuhan yang terjadi antara dua benda yang mengakibatkan terjadinya pengaruh terhadap benda lain, karena tadi hakikat gaya adalah mempengaruhi suatu benda. Jadi gaya sentuh adalah gaya yang terjadi jika kedua objek bersentuhan. Contohnya tadi meja, ketika tidak kita sentuh tidak terjadi perpindahan, tapi ketika kita dorong meja tersebut, maka meja tersebut bisa berubah posisi. Nah, contoh dari gaya sentuh sendiri adalah yang pertama ada gaya otot. Gaya otot berarti gaya itu yang ditimbulkan oleh otot-otot manusia, baik berupa dorongan, atau tarikan, atau lemparan, atau kayuhan, dan juga tendangan. Nah, yang kedua yaitu ada gaya gesek, bahwa suatu benda yang melintasi lintasan yang kasar, artinya tidak licin, berarti akan ada gaya gesek yang mempengaruhi benda tersebut yang arahnya berlawanan dengan arah gaya. Nah, yang ketiga itu adalah gaya pegas. Sudah jelas bahwa gaya pegas berarti gaya yang terjadi karena tarikan pegas atau pir. Nah, lanjut yang kedua, gaya tak sentuh. Berarti tanpa adanya sentuhan sudah bisa terjadi gaya. Nah, gaya sentuh sendiri artinya adalah gaya yang terjadi tanpa memerlukan sentuhan atau kontak fisik antara objek tersebut. Lalu emang ada tidak disentuh bisa melakukan gaya? Oke, jadi ada beberapa contoh dari gaya tak sentuh. Yang pertama ada gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi. Nah, gaya listrik, kapan terjadi gaya antara gaya di saat gaya listrik? Nah, listrik itu, dalam listrik ada muatan-muatan, ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan-muatan tersebut menimbulkan gaya. Nah, gayanya adalah berupa interaksi. Kalian akan bahas materi kelistrikan ini nanti di kelas 12 di elektromagnetik. Nah, elektrostatis dan elektromagnetik, maaf. Nah, yang kedua adalah gaya magnet. Di SD, sejak kalian kelas 4 sudah belajar tentang magnet, bahwa magnet itu memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Nah, ingat bahwa sifat magnet itu ketika kutub yang sejenis didekatkan maka akan terjadi tolak menolak. Tapi jika kutub yang berlawan jenis atau utara dengan selatan akan tarik menarik. Tarikan dan tolakan yang terjadi pada magnet tersebut juga disebut dengan gaya. Nah, yang ketiga adalah gaya gravitasi. Sudah dari kata-katanya berarti gaya tersebut gaya yang berasal dari suatu pusat massa. Nah, contohnya apa? Misal gini, kita tahu bahwa bulan adalah satelitnya bumi. Nah, jarak bulan mengelilingi bumi dalam lintasannya itu juga disebut dengan, itu terjadi karena adanya gaya gravitasi. Atau misalnya daun yang jatuh tadi, ketika daun itu sudah tua, maka daun akan jatuh.
Jika tidak terjadi gaya gravitasi, maka daun tersebut akan melayang. Sama dengan contohnya di bulan, kenapa kita astronot di bulan itu tidak bisa seperti di bumi tegak lurus, tapi melayang-layang karena gaya gravitasinya rendah. Nah, jadi daun itu bisa jatuh karena dia sudah tidak bisa menahan atau memompang dirinya, tidak ada kekuatan yang menahannya, dan gaya gravitasinya jauh lebih besar, makanya daun itu jatuh.